Hmm, Kemarin aku mengukur bingung. Apa sih itu besaran ya? Katanya besaran itu ada banyak. Apa sih? Daripada bingung-bingung, mari kita simak penjelasan Pak Guru berikut ini. Oke? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku kelas 7 yang hebat. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan yang lalu ya. Masih dalam materi pengamatan objek IPA. Nah, kali ini kita akan membahas mengenai besaran, kemudian satuan, dan alat ukur tentunya. Nah, anak-anakku, kita mulai ya bahasan mengenai besaran, satuan, dan alat ukur ini. Nah, tujuan dari pembelajaran pada kesempatan kali ini, jadi setelah kalian mempelajari materi ini, kalian diharapkan dapat yang pertama, menjelaskan pengertian dari besaran pokok. Kemudian yang kedua, menyebutkan macam-macam besaran pokok beserta satuannya. Kemudian yang ketiga, menjelaskan pengertian besaran turunan. Dan yang keempat, adalah menyebutkan macam-macam besaran turunan beserta satuannya. Nah, 1-4 ini merupakan aspek pengetahuan. Sementara untuk yang poin 5 dan 6 ini adalah tujuan pembelajaran untuk aspek keterampilan. Yaitu setelah mempelajari bab ini, kalian diharapkan dapat melakukan pengukuran besaran-besaran panjang, masa, dan waktu menggunakan alat ukur yang sering dijumpai dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian yang keenam, tujuan untuk aspek keterampilan adalah melakukan pengukuran besaran-besaran turunan sederhana yang sering kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari tentunya. Baik. Nah, karena ada dua pokok bahasan di sini, yang pertama tentang besaran pokok dan besaran turunan, maka materi kali ini akan dibagi menjadi dua sub, yaitu tentang besaran pokok dan besaran turunan. Nah, anak-anakku, dari 6 tujuan tersebut, jadi ada 4 sub pokok bahasan yang akan kita pelajari pada kesempatan kali ini. Yang pertama, kita akan mempelajari tentang pengertian dan jenis dari besaran pokok. Kemudian yang kedua, kita nanti akan mempelajari juga contoh-contoh pengukuran besaran pokok dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, kita akan mempelajari mengenai pengertian dan contoh untuk besaran turunan. Kemudian yang keempat, kita juga akan mempelajari mengenai contoh pengukuran sederhana pada besaran turunan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, dari keempat ini, maka pembelajaran kali ini akan dibagi menjadi 2 bagian. Sebagaimana yang sudah dijelaskan pada pertemuan yang lalu oleh Bapak ya, bahwa segala sesuatu yang dapat diukur dan dapat dinyatakan dalam angka atau nilai itu dinamakan dengan besaran. Nah, besaran sendiri itu dibagi menjadi 2. Yang pertama besaran pokok dan yang kedua besaran turunan. Jadi ada 2 ya, maka pembelajaran pada kali ini juga akan dibagi menjadi 2 bagian tentunya. Kita awali dari bagian yang pertama, yaitu besaran pokok. Mengenai pengertian dan jenisnya apa? Nah, baik, besaran pokok tentu saja sesuai dengan namanya, di sini ya, pokok. Nah, pokok. Apa itu pokok sendiri? Pokok itu ya pusat, inti, dan dasar tentunya. Sehingga dari hal ini saja kita sudah tahu bahwa besaran pokok itu adalah yang sudah ada, sudah ditetapkan terlebih dahulu. Namanya juga pokok. Nah, pokok yang ini sudah ada terlebih dahulu. Jadi semua besaran sebenarnya berawal dari besaran pokok ini. Jadi ini awal, jadi sumber dari semua besaran. Nah, apa saja besaran pokok itu? Jadi besaran pokok ini yang akan kita pelajari di tingkat SMP itu ini sebenarnya, yaitu besaran pokok yang besaran pokok ini memiliki dimensi
Ini yang paling utama yang akan kita pelajari di tingkat SMP. Ada 7, hanya 7 ya, untuk besaran pokok yang memiliki dimensi itu hanya 7. Yang pertama adalah besaran panjang. Satuannya tentu saja meter, menurut sistem internasional disingkat M, kecil ya, M kecil. Dimensinya L, long ya. Kemudian alat ukur untuk panjang biasanya yang kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari adalah meteran salah satunya. Kemudian besaran pokok yang kedua adalah massa. Double S ya, perhatikan S-nya 2. Satuannya kilogram disingkat kg, dimensinya M besar, di sini M besar. Nah, alat ukurnya tentu saja timbangan. Nah, sekarang kita tahu bahwa yang biasa kita sebut dengan berat itu sebenarnya kurang tepat. Yang betul adalah massa. Berat sendiri itu berbeda dengan massa. Kalau berat itu masuknya ke besaran turunan. Nanti akan kita pelajari ya. Jadi yang betul, kalau kita menyatakan bobot dari suatu benda, itu sebenarnya massa. Massa beras 1 kilogram, itu yang betul. Bukan berat beras 1 kilogram, bukan. Karena sekali lagi massa berbeda dengan berat. Kemudian besaran pokok yang ketiga adalah waktu. Satuannya second menurut SI ya, sistem internasional, disingkat S kecil, dimensinya T besar. Huruf T besar. Alat ukurnya tentu saja salah satunya diantaranya adalah stopwatch. Kemudian besaran pokok yang keempat adalah kuat arus listrik. Satuannya ampere, disingkat A besar, kapital ya. Dimensinya I besar, kapital. Alat ukurnya ampere meter. Ini bendanya ya. Kemudian yang kelima, besaran suhu. Jadi suhu ini adalah termasuk besaran pokok. Satuannya berdasarkan sistem internasional, sekali lagi ini ya, sistem internasional, adalah Kelvin. Jadi satuan untuk suhu Kelvin. Disingkat K, dimensinya theta. Hanya saja kalau dalam kehidupan sehari-hari di Indonesia utamanya satuan untuk suhu yang dipakai adalah derajat Celcius. Di Amerika berbeda lagi, yang dipakai derajat Fahrenheit. Nah, sementara yang disepakati dalam sistem internasional satuan untuk suhu itu adalah Kelvin. Tapi semuanya tentu saja dipakai. Ada Kelvin, Fahrenheit, Celsius, ada juga satu lagi ya, Reaumur. Alat ukur untuk suhu tentu saja namanya termometer. Sekarang kita juga mengenal termometer dalam bentuk mirip pistol yang disebut dengan termogan ya. Kemudian besaran yang keenam adalah intensitas cahaya. Satuannya kandela disingkat CD, dimensinya J kecil ya, J kecil. Nah, untuk intensitas cahaya alat ukurnya ini lux meter. Yang ketujuh, besaran pokok berikutnya adalah jumlah zat. Satuannya mol, disingkat mol tanpa E ya. Dimensinya N. Tidak diukur secara langsung menggunakan alat. Sebagaimana besaran yang lainnya tadi yang sudah disebutkan. Biasanya menggunakan persamaan matematis. Hanya saja untuk jumlah zat yang terlarut di dalam cairan, itu ada alat ukurnya sendiri yang disebut dengan TDS meter ya, TDS meter. Jadi si TDS meter ini biasanya digunakan untuk mengetahui jumlah zat yang terlarut di dalam air. Biasa juga digunakan untuk mengukur kualitas air ya, mengukur kualitas air. Nah, ini TDS meter. Itu besaran pokok yang memiliki dimensi. Nah, kalau ada yang memiliki dimensi, artinya ada juga besaran pokok yang tidak memiliki dimensi. Apa itu? Nah, ini ada dua ya. Yang pertama, besaran sudut datar. Satuannya radian, disingkat R. Rad ya, disingkat rad. Dia tidak memiliki dimensi. Kemudian, besaran pokok yang kedua yang tidak memiliki dimensi adalah sudut ruang. Satuannya steradian, disingkat SR. Ini ya, seperti ini. Nah, sebelah kanan. Kita lanjutkan. Sekarang kita akan mempelajari tentang bagaimana sih cara pengukuran
pada besaran pokok, panjang, massa, dan waktu. Baik, perhatikan yang pertama tentu saja besaran panjang. Nah, dalam kehidupan sehari-hari kita biasanya mengukur panjang itu dengan menggunakan penggaris, kemudian meteran, atau juga meteran pita. Khusus untuk meteran pita ini banyak sekali digunakan oleh para penjahit ya. Nah, ini contoh pengukuran dengan menggunakan mistar. Nah, ini mistar yang baik tentu saja diawali skalanya dari 0. Kemudian, bagaimana sih sebenarnya cara mengukur yang benar dengan menggunakan mistar? Baik, perhatikan. Posisi yang benar ketika kita mengukur dengan menggunakan mistar adalah seperti ini. Ini yang benar. Jadi posisi mata itu harus tegak lurus dengan si penggarisnya. Terutama ini, dia lurus dengan garis dari skala pada penggarisnya. Jadi posisi miring seperti ini, miring dari kanan maupun miring dari kiri seperti ini, itu salah. Karena tentu saja akan mendistorsi arah pandang kita. Jadi kalau kita melihat seperti ini, misalkan kita lihat dari sini nih, bendanya, maka yang terukur bisa jadi ini, yang titik ini, bukan yang tepat pada ini ya. Nah, itu. Nah, ini cara yang benar ketika melakukan pengukuran dengan menggunakan mistar. Pengukuran panjang yang kedua itu biasanya dilakukan dengan menggunakan jangka sorong. Nah, ini jangka sorong. Jangka sorong itu biasa digunakan untuk mengukur tebal suatu logam ataupun diameter suatu benda, baik diameter luar maupun diameter dalam. Nah, jangka sorong biasanya juga terdapat di bengkel ya, di bengkel, karena biasanya bengkel mengukur diameter dari silinder ataupun diameter dari baut. Nah, bagian-bagian dari jangka sorong ini diantaranya yang pertama ada rahang luar. Rahang luar ini biasanya digunakan untuk mengukur diameter benda bagian dalam. Kemudian ada rahang dalam. Kalau rahang dalam bisa digunakan untuk mengukur diameter luar suatu benda ataupun panjang ataupun ketebalan benda. Kemudian berikutnya ada rahang sorong. Ini rahang sorong. Nah, rahang sorong ini bisa maju mundur seperti itu, bisa bergerak. Kemudian kalau yang ini, nah ini tulisannya hilang ya. Kalau yang ini namanya rahang tetap. Ini rahang tetap. Dia diam, tidak bisa bergerak. Kalau ini rahang sorong bisa bergerak. Kemudian bagian berikutnya ada skala utama. Skala utama ini yang besar ini ya, 0, 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Ini yang besar namanya skala utama. Kemudian ada skala nonius. Kalau skala nonius itu kecil di sini. Skala nonius. Nah, dia jadi satu dengan rahang sorong, jadi bisa bergerak maju mundur. Kemudian bagian ini kecil, pada skala nonius itu ada penguncinya. Ini bagian pengunci ya. Jadi ketika kita sudah melakukan pengukuran, maka dikunci supaya tidak bergeser lagi. Kemudian bagian berikutnya ada tangkai besi. Sebelah sini ada tangkai besi. Bagaimanakah cara pengukuran dengan menggunakan jangka sorong? Baik, perhatikan. Nah, ini caranya. Jadi, ini misalkan mengukur baut, diameter baut. Baut dijepit, kemudian dikunci. Ini dikunci di sini ya, dikunci. Nah, kita lihat dulu angka pada skala utama yang dekat dengan angka 0 di skala nonius. Ini skala nonius ya. Ini angka 0-nya di sini. Nah, ini skala utamanya. Dilihat, ternyata pada skala utama itu menunjukkan 2 cm tapi lebih. Lebihnya berapa? Baik, perhatikan. Ini ada 2,1, 2, 3, 4, hampir 5 tapi belum sampai 5. Nah, berapa lebihnya berarti? 2,4 berapa lebihnya? Maka kita lihat pada skala nonius ini. Kita cari strip atau garis pada skala nonius yang garis tersebut berhimpit dengan garis pada skala utama. Nah, di sini ternyata ini yang berhimpit. Nah, yang berhimpit ini ya, pada angka 7 di skala nonius. Maka, ini berarti 0,07 cm. Gitu ya. Ini kan 0,01. Ini 7, jadi dikali 7, jadi 0,07. Maka hasil dari pengukuran diameter tersebut adalah ini. Di skala utama 2,4 cm, di skala nonius 0,07 cm. Tinggal dijumlahkan,
Maka hasil pengukuran dari diameter baut tersebut adalah 2,47 cm. Nah, itu cara mengukur dengan menggunakan jangka sorong. Alat ukur berikutnya adalah mikrometer. Nah, mikrometer ini lebih teliti lagi dibandingkan dengan jangka sorong. Nah, bagian-bagiannya hampir mirip sebenarnya dengan jangka sorong. Dia ada rahang tetap, kemudian ada rahang geser, nah, ada skala tetap, ada skala yang bisa bergerak. Tapi kalau pada mikrometer itu skala yang bergeraknya dinamakan dengan skala putar. Seperti itu. Mikrometer ini biasanya digunakan untuk mengukur diameter suatu benda atau ketebalan benda yang berbentuk plat, lempengan, ya, tipis gitu. Ya, jadi hal ini dikarenakan si mikrometer ini memang tingkat ketelitiannya itu lebih baik dibandingkan dengan jangka sorong. Nah, itu beberapa alat ukur yang digunakan untuk mengukur panjang. Berikutnya adalah besaran massa. Apa saja alat ukur yang digunakan untuk mengukur besaran massa? Ya, tentu saja neraca. Nah, ada neraca pasar, seperti ini, ada neraca dapur, ya, ini yang digunakan di dapur. Ada juga neraca Ohaus. Ini neraca Ohaus, macam-macam neraca Ohaus. Biasanya digunakan di laboratorium atau di toko emas juga ada. Nah, bagaimana cara mengukur massa dengan neraca Ohaus yang analog tapi 3 lengan seperti ini? Yang ini ya. Baik, perhatikan. Neraca Ohaus 3 lengan artinya dia memiliki 3 skala. Yang pertama skala ratusan, yang ini skala ratusan. Ini ratusan ya. Kemudian ada skala puluhan, ada skala satuan. Nah, maka ketika kita menggunakan neraca 3 lengan seperti ini, yang digunakan pertama kali yang digerakkan adalah yang ratusannya dulu. Kalau ratusan sudah mendekati, maka digunakan yang puluhan. Ini kan ada yang bisa digerakkan yang ini ya, digeser-geser. Kemudian, kalau sudah yang puluhan mendekati, maka dipaskan dengan menggunakan skala yang satuan. Sehingga garis pada lengan ini berhimpit di sini. Yang menandakan bahwa ini seimbang. Itu ya, nah, ini seimbang. Ini kan garisnya berhimpit. Berapa hasil pengukurannya? Nah, perhatikan di skala ratusan ternyata menunjukkan angka 400. Ini ya, 400. Ini. Kemudian di skala puluhan ini, nah, menunjukkan angka 40. Dan di satuan yang ini menunjukkan angka 0,5. Maka tinggal dijumlahkan saja. 400 tambah 40 tambah 0,5. Maka massanya adalah 440,5. Itu cara pengukuran dengan menggunakan neraca Ohaus. Kita lanjutkan. Pengukuran terhadap besaran waktu. Alat ukur waktu tentu saja kita punya ya. Banyak yang punya, ada arloji, ada stopwatch. Stopwatch ada digital, ada analog. Ada jam matahari, zaman dulu ada pakainya matahari, atau jam pasir. Jam pasir, tapi sekarang sudah jarang ya pakai jam pasir kecuali pada game. Bagaimana cara pengukuran dengan menggunakan stopwatch analog? Ya, di laboratorium kita ada stopwatch analog digunakan pada saat praktikum. Caranya seperti ini. Nah, ini sebuah stopwatch analog sudah melakukan pengukuran terhadap waktu bergerak sebuah benda. Jadi ada bagian jarum yang panjang, lingkaran besar ini jarum panjang ini ya. Ini untuk detik. Sementara yang tengah, lingkaran tengah, yang ini untuk menit. Nah, pada jarum panjang ternyata menunjukkan angka 10 detik ya. Betul ya, 10 detik. Untuk jarum yang pendek, di lingkaran yang kecil, menunjukkan angka 1 menit artinya. Ini 1. Jadi 0 sampai 30 menit ya. Kalau ini 0 sampai 60 detik. Yang ini menitannya hanya sampai 30 menit saja. Maka tinggal dijumlahkan ya. 1 menit ditambah 10 detik. Atau bisa juga dinyatakan dalam detik atau sekon ya. 60 sekon ditambah 10 sekon. Sama dengan 70 sekon. 70 detik. Seperti itu cara menggunakan stopwatch analog. Nah, itu bahasan kita tentang besaran pokok. Baik, bagian pertama tentang pembahasan besaran sudah selesai. Kita lanjutkan ke bagian yang kedua. Nah, anak-anak,
kita bertemu